Sebutkan orang yang bakhil adalah mereka yang tak mau mengucapkan salam dan salawat. Kemudian dalam riwayat yang lain minal jafa. Jafa itu maknanya kurang cinta, kurang sayang. Maknanya umat di antara tanda umat yang kurang sayang kepada nabinya adalah mereka yang tak mau mengucapkan atau memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan dari pelajaran kita yang sebelumnya, masih berbicara tentang rukun Islam, dan kedatangan kita di sini tak lain tak bukan adalah untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut. Salah satunya adalah ibadah yang terbaik, ibadah haji dan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya pondasi Islam dibina berlandaskan 5. Yang pertama syahadah atau syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya kita telah sebutkan ikhwatul Islam manfaat, rukun, syarat daripada kalimat yang mulia ini. Tapi yang terpenting dari 2 kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna daripada kalimat ini? Maknanya sedikit sahaja ikhwatul Islam. Sesiapapun di antara kaum muslimin yang ucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka mereka mesti menjadikan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya adalah al-ikhlas. Sesiapapun yang ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya semua ibadah yang kita buat mesti untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapapun yang buat ibadah untuk selain Allah atau ada sebahagian kecil untuk selain Allah, maka mereka belum mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga di antara dosa yang paling Allah tak suka itu adalah kesyirikan. Dan kita harus tahu, orang yang berbuat syirik itu bukan berarti mereka tak beribadah kepada Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, karena kesyirikan itu banyak. Ada kesyirikan besar, ada kesyirikan kecil. Kesyirikan besar kita tahu orang-orang musyrikun, macam orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah, kita tengok misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya mereka itu orang yang beribadah kepada Allah. Mereka bukan tak beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Macam contoh misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab. Tahukah kita siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu apa artinya Abdul Aziz? Apa makna Abdul Aziz? Hamba Allah, Aziz. Nama Abu Lahab itu Abdul Uzza. Al-Uzza itu diambil dari kalimat Aziz. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Aziz, hamba Allah. Maknanya dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain. Itu baru disebut. Jadi jangan kita anggap orang yang melakukan kesyirikan itu ikhwatul Islam, mereka tak beribadah kepada Allah. Ikrimah, Abu Jahal, semua mereka yang jahat kepada Nabi, mereka beribadah kepada Allah. Makanya ada salah seorang ikhwatul Islam namanya Husain ya, Husain. Husain ini waktu dia belum lagi masuk Islam, Nabi bersua dengan dia. Kemudian Nabi bertanya, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Tuhan kamu itu berapa? Berapa yang kamu sembah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersua dengan Husain sebelum Husain masuk Islam. Nabi pun bertanya, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhanmu? Berapa ilahmu? Maka apa jawaban Husain? Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Tuhanku 6 di bumi, 1 di langit. Husain jawab, Tuhanku 6 di bumi, 1 di langit. Maknanya ikhwatul Islam, 6 di bumi itulah Tuhan-Tuhan yang sembah, berhala di Ka'bah al-Musyarrafah. Yang di langit maknanya Allah Azza wa Jal. Padahal dia adalah orang yang belum lagi beriman. Nabi tanya, kam ilahan ta'bud?
Berapa Tuhan yang kamu sembah? 7, 6 di langit, 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi tanya lagi. Kalau kamu betul-betul ada masalah yang betul-betul sulit, pelit, yang betul-betul susah kamu hadapi, dari 7 Tuhan ini, Tuhan mana yang kamu cari? Maka Hussein yang belum lagi masuk Islam, dia jawab, Alladzi fis sama'. Kalau aku ada masalah besar yang sulit diselesaikan, yang aku cari adalah Tuhan yang ada di langit. Maknanya mereka beribadah kepada Allah. Sehingga orang-orang musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah benda yang paling Allah tak suka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan semua ini kita tahu. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Kalau syirik besar, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, semua kita tahu. Yang kedua yang sulit ikhwatul Islam, yang disebut dengan kesyirikan kecil. Kesyirikan kecil itu ikhwatul Islam, dia adalah dosa besar. Dia disebut dengan syirik kecil karena digabung dengan syirik besar. Tapi kedua-dua benda ini adalah dosa besar. Makanya syirik besar dosa besar, syirik kecil juga dosa besar. Namanya syirik kecil karena berbanding dengan syirik besar untuk membezakan mana yang besar mana yang kecil. Tapi kedua-duanya adalah dosa besar. Dan syirik kecil ini ikhwatul Islam, para ulama bagi tahu dengan 3 nama. Ada yang sebut dengan asyirkul khafi, ada yang sebut dengan asyirkul asghar, ada yang sebut dengan syirkus sarair. Jadi 3 ini yang para ulama sebutkan. Apa itu syirik kecil? Karena syirik kecil itu ikhwatul Islam, Nabi tak pernah bagi tahu definisinya, apa takrifnya. Tapi Nabi bagi tahu contoh sahaja. Itu harus kita ingat. Kalau syirik besar kita tahu, tapi kalau syirik kecil Nabi tak bagi makna dia, tapi Nabi bagi tahu contohnya. Nah, syirik kecil ini salah satu contohnya adalah riya, sum'ah. Itu adalah contohnya. Tapi itu bukan syirik kecil, tapi itu contoh syirik kecil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu contohnya. Apa itu syirik kecil? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada seseorang yang salat, kemudian dikala dia salat Allahu Akbar. Anggaplah macam salat di Masjid Nabawi. Kemudian dikala dia salat, tiba-tiba datang kawan dia. Kawan dia, tetangga dia, yang tadinya dalam salat sunnah, dia salat sunnah, yang tadinya ia baca Qul huwallah, tapi karena kawannya nampak kalau dia sedang salat, maka dia baca Al-Baqarah. Paham ya ikhwatul Islam? Biasa dia kalau salat sunnah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi karena ada kawan dia satu rombongan, satu kampung, maka dia panjang bacaannya. Itulah kesyirikan kecil. Kita juga selalu bagi tahu ikhwatul Islam, dia masuk Masjid Nabawi. Kemudian dia pegang handphone, media sosial. Biasa dia buka WhatsApp, Facebook. Datang kawan dia buka Quran. Langsung berubah Al-Quran mushaf. Jadi supaya nanti orang, oh ternyata orang ini buka handphone untuk baca Al-Quran. Lepas kawannya pergi, dia tengok Facebook lagi. Itu riya namanya. Dia berdoa, ikhwatul Islam, dia berdoa. Kemudian dia berdoa, biasanya berdoa seperti ini, biasa berdoa. Kemudian tiba-tiba ada kawan dia, maka dia langsung khusyuk, menangis. Itu riya namanya. Kiaskan kepada semua ibadah. Makanya Nabi tak bagi tahu makna dan takrif riya, tapi Nabi bagi contoh supaya nanti kita kiaskan kepada contoh-contoh yang lain. Dan riya itu ikhwatul Islam adalah kesyirikan kecil dan ia adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala paling tak suka. Makanya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maknanya kita mesti ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan besar atau dari kesyirikan kecil. Kesyirikan besar semua kita tahu. Tapi kesyirikan kecil kita juga tahu, tapi sulit bagi kita untuk jaga. Makanya kita selalu bagi tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji hanya 1 kali sahaja, umrah 4 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah 4 kali. Tahun ke-6 umrah Hudaybiyah, tahun ke-7 umrah qada, umrah qadiyah, umrah qasas,
tahun ke-8 umrah Ji'rana, tahun ke-9 Nabi tak umrah, tahun ke-10 umrah dan haji. Jadi Nabi umrah 4 kali, haji 1 kali. Terakhir kali Nabi SAW melaksanakan ibadah haji dan umrah, Nabi SAW pergi dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari dekat rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi berjalan dari Masjid Nabawi sampai ke sebuah tempat yang bernama Miqat. Miqat penduduk Madinah namanya adalah Zulhulaifah. Miqat penduduk Madinah namanya adalah Zulhulaifah. Bir Ali itu adalah penamaan yang masyhur, tapi itu nama baru-baru sahaja. Para ulama sebutkan ikhwatul Islam itu baru dinamakan oleh kaum muslimin pada abad ke-11 Hijriah. Maknanya setelah 1000 tahun Nabi wafat, baru orang tahu namanya Bir Ali. Karena orang tak tahu itu Bir Ali, orang tahu adalah Zulhulaifah. Terlepas daripada nama, miqat penduduk Madinah adalah Zulhulaifah. Dan miqat yang paling jauh adalah miqat penduduk Madinah. Dan itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang ada di Madinah atau mereka yang awal ibadah dari Madinah. Karena nanti mereka akan bermiqat di Zulhulaifah. Kemudian miqat mereka kurang lebih jaraknya 400 kilo dari Mekah Al-Mukarramah. Dan selama itu pula lah nanti mereka akan mengucapkan kalimat talbiyah. Seolah jauhnya miqat penduduk Madinah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak pahala yang mereka dapatkan. Makanya miqat yang paling jauh adalah miqat penduduk Madinah, sehingga dengannya kaum muslimin dikala miqatnya jauh, maka mereka akan banyak berdoa, banyak ucapkan kalimat talbiyah. Dan kita selalu sebutkan talbiyah bagi orang yang umrah adalah kalimat yang terbaik, mulai dari miqat sampai mereka nampak Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi mereka yang umrah, dan semua kita akan umrah awal mula nak melaksanakan ibadah haji, maka kita akan pergi ke miqat namanya Zulhulaifah. Ibadah yang terbaik adalah memperbanyak ucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik sampai kita nampak Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau sudah nampak Ka'bah Al-Musyarrafah, maka kita selesai untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Dan kalimat yang terbaik adalah kalimat talbiyah. Dan tanda haji yang terbaik adalah orang yang banyak ucapkan kalimat talbiyah. Nabi SAW bagi tahu dalam hadisnya, afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah haji yang terbaik, orang yang paling bagus ibadah hajinya. Siapa mereka yang paling bagus? Yang pertama, mereka yang banyak ucapkan kalimat talbiyah. Yang kedua, mereka yang banyak berkorbannya, banyak menyembelih. Itu adalah tanda ibadah haji yang terbaik. Yang pertama, yang banyak ucapan talbiyah. Yang kedua, yang banyak menyembelih di Mekah Al-Mukarramah, atau yang kita kenal dengan nama dam. Dam itu maknanya darah. Darah yang kita tumpahkan di Mekah. Semakin banyak darah yang kita tumpahkan di Mekah dari bahimatul an'am, dari hewan bahimatul an'am, onta, kerbau, lembu, sapi, kambing, domba, itu semua disebut dengan bahimatul an'am. Makanya Mina disebut dengan Mina, kasratu ma yumna bihi, karena banyak orang akan berkorban di sana. Karena tempat yang terbaik untuk berkorban itu sebuah tempat yang bernama Mina. Mina disebut dengan Mina karena banyak orang yang berkorban di Mina. Karena kalau kita berkorban ikhwatul Islam, jangan di luar tanah haram, mesti di bagian tanah haram. Dan tanah haram itu yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Mina, yang ketiga adalah Muzdalifah. Tiga ini semua disebut dengan tanah haram. Sedangkan Arafah ia bukan tanah haram. Muzdalifah sebahagiannya, Arafah ada sebahagian, tapi sebagian yang lain ia tanah haram, sebagian yang lain ia tak tanah haram. Dan batasnya adalah namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah itu separuh Arafah, separuh tak Arafah. Dan ia Arafah itu bukan bagian dari tanah haram. Arafah itu tanah halal. Yang tanah haram itu Mekah, Mina, Muzdalifah. Sedangkan Arafah ia bukan tanah haram. Tapi ikhwatul Islam, nanti akan kita sebutkan tentang masalah ini. Nah, Nabi SAW dikala sampai di miqat dari Madinah,
berjalan kaki sampai ke miqat. Sebelum sampai di miqat, Nabi SAW melewati sebuah tempat namanya Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini ikhwatul Islam adalah wadi. Wadi itu maknanya lembah. Lembah ini disebut dengan wadi yang barokah. Sampai Nabi di sana, turun malaikat Jibril. Kemudian Jibril turun perintahkan Nabi salat 2 rakaat. Maka wadi ini atau lembah ini disebut dengan lembah yang barokah, disebut dengan Wadi Aqiq. Kalau sekarang ikhwatul Islam, Wadi Aqiq ini dia berada dekat, ada salah satu Universitas Islam Madinah namanya di Madinah. Universitas Islam Madinah. Di depan universitas ini pas itu adalah lembah Wadi Aqiq yang barokah. Jadi di Madinah ini ada salah satu universitas namanya Universitas Islamic University of Madinah. Islamic University of Madinah artinya kampus Islam Madinah yang ada di Madinah, yang di sana kebanyakannya ikhwatul Islam itu adalah orang-orang luar. 85% itu berasal dari luar, dari 170 negara. Sedangkan yang dari dalam orang Madinah sini, mereka hanya mungkin 15% saja. Bahkan universitas ini ikhwatul Islam, dia adalah universitas yang kalau orang luar dia free, bahkan dapat gaji. Kalau orang dalam Madinah mereka mesti bayar. Jadi orang dalam bayar, orang luar tak bayar. Itu Universitas Islam Madinah. Di depan dia itu ada Wadi Aqiq, lembah yang barokah. Karena di belakang dia ada ujung daripada tanah haram. Sampai Nabi SAW di Wadi Aqiq. Ketika Nabi SAW sampai Wadi Aqiq, Nabi salat. Kemudian setelah salat Nabi lanjut lagi perjalanannya. Sampailah Nabi di Dzul Hulaifah. Ketika Nabi sampai di Dzul Hulaifah, maka Nabi kembali mengulang apa yang akan disebutkan melaksanakan ibadah. Jadi Nabi SAW bukan berniat di sana. Karena sesiapapun yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, terkhusus melaksanakan ibadah haji, kira-kira kita sudah berniat atau belum? Kira-kira kita sudah berniat atau belum? Sudah kan? Semua kita pasti sudah berniat. Bahkan ada yang sudah berniat 20 tahun yang lepas, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun. Kita sudah berniat, dan niat itu adalah ibadah yang paling senang. Nah, dikala kita nanti sampai di Dzul Hulaifah, itu bukan niat lagi namanya. Kita sudah berniat, paham sampai di sini? Kita bukan niat lagi, karena niat sudah niat. Bahkan sebelum kita berangkat, semua orang tahu kalau kita pasti masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itu bukan niat lagi namanya, tapi untuk menjelaskan ibadah apa yang kita buat. Contoh misalnya, tiba-tiba ada orang bangun pukul 4 pagi. Contohlah subuh pukul 5. Dia bangun pukul 4 pagi atau pukul 4:30 pagi. Kemudian tiba-tiba dia makan, dia minum. Kira-kira orang ini nak buat apa kira-kira? Pasti jawabannya adalah untuk makan dan minumnya dia itu niat namanya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makan dan minum dia itu niat namanya. Jadi niat itu adalah ibadah yang paling senang. Begitu juga misalnya ada orang jam pukul 6 masuk maghrib, macam contoh misalnya pukul 6:30. Dia misalnya pukul 6 keluar dari rumah, kemudian ambil wudhu. Kira-kira apa yang dia buat? Jawabannya pasti untuk melaksanakan sholat maghrib. Itu niat namanya. Jadi niat itu ibadah yang paling senang. Kita berangkat dari rumah, kita menabung, kita mendaftar, tinggalkan keluarga. Semuanya. Semua yang kita buat itu tanda kita berniat akan melaksanakan ibadah yang mulia. Sampai di Dzul Hulaifah, kembali kita syiar, maka itu disebut dengan syiar. Sama contohnya dengan dikala nanti, karena ada ibadah ini, yang pertama haji, yang kedua udhiyah, korban. Orang yang berkorban ikhwatul Islam, kita tengok. Orang yang berkorban, ikut berkorban, daripada tarikh 1 Zulhijjah, mereka tak boleh potong kuku. Mereka tak boleh ambil rambut yang ada di badan dia. Tak boleh potong rambut, atau semua rambut yang ada di badan dia tak boleh diambil. Kenapa demikian? Karena dia akan berkorban. Dan itu dilakukan semenjak tarikh 1 Zulhijjah. Berkorban itu nanti kita akan lakukan tarikh 10, 11, 12, atau 13. Sebelum korban dia disembelih, dia tak boleh ambil kuku dia, potong kuku. Tak boleh ambil rambut yang ada di badan. Tak boleh dia lakukan yang demikian. Nah, dikala dia korban, dikala dia sembelih, apa yang dia ucapkan? Dikala nak sembelih hewan, apa yang kita ucapkan? Tak pernah berkorban nih.
Apa yang kita ucapkan dikala kita sembelih? Allahu Akbar. Betul nih. Bismillah, Allahu Akbar. Atau apa lagi yang lain? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau kalimat yang serupa. Kalimat ini ikhwatul Islam, itu disebut dengan niat atau tidak? Niat atau tidak? Niat atau tidak? Bukankah dia sudah berniat mulai dari tarikh 1 Zulhijjah? Dia tak ambil kuku dia tak ambil rambut yang ada di badan dia. Itu sudah niat namanya. Paham sampai di sini? Nah, dikala dia ucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah ya Allahu Akbar, atau kalimat Bismillah, itu apa namanya? Niat atau apa namanya? Itu syiar namanya, syiar. Dan dua benda ini ikhwatul Islam harus kita lakukan. Yang pertama dalam berkorban, dan yang kedua dalam haji. Sama-sama diucapkan kalimat syiar, diangkat suara. Makanya untuk dikala kita sampai nanti di miqat, kita tak boleh senyap mengutakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Tidak. Kita kuatkan suara labbaik Allahumma umratan. Bagi mereka yang nak haji tamattu', bagi mereka yang nak haji qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Bagi mereka yang nak haji ifrat, labbaik Allahumma hajja. Tergantung niat apa yang dia buat, atau haji apa yang dia buat. Itu disebut dengan syiar. Niat ini kita sudah jauh-jauh hari berniat. Kalau di kampung saya, beratur untuk melaksanakan ibadah haji itu 25 tahun. Maknanya sebelum 25 tahun dia sudah berniat. Kalau sekiranya ia wafat sebelum berangkat, maka dia sudah terhitung orang yang berhaji atau belum? Iya, misalnya banyak kaum muslimin, dia mendaftar, umur dia mendaftar 50 tahun. Kemudian beratur selama 25 tahun. Umur 70 tahun dia meninggal. Dia sudah terhitung orang yang haji atau belum? Sudah dihitung haji atau belum? Siapa yang mengatakan belum, berarti tanda dia ada orang pelit. Pelit sangat dengan pahala. Dia sudah dihitung haji atau belum? Sudah. Dia sudah dihitung orang yang berhaji walau dia belum berangkat haji. Karena dia sudah berniat. Paham atau tidak paham? Betul paham nih. Kita ulang lagi. Jadi dulu ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu dari Madinah, jarak dia dari Madinah ke Tabuk itu 900 kilo. 2 kali ganda pergi ke Mekah. Maka ada namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu ikhwatul Islam, kaum muslimin berjalan dari Madinah ke Tabuk. 1 bulan perjalanan. 1 bulan di musim panas. Kemudian kalau musim panas, biasanya kalau musim panas itu adalah musim kurma berbuah. Karena semakin panas, semakin bagus kurmanya. Makanya kurma yang terbaik adalah kurma Madinah. Sehingga di antara salah satu nama Madinah adalah Zatu Nakhlin. Di antara salah satu nama Madinah adalah Zatu Nakhlin, pohon kurma yang terbaik. Makanya ikhwatul Islam, kurma Madinah, apa kata Nabi? Barang siapa yang makan pohon kurma Madinah yang tumbuh di tanah haram Madinah, Allah jaga dia dari sihir dan dari racun. Kita kenal dengan ajwa, salah satunya. Dalam riwayat yang lain, semua kurma yang ada di Madinah yang tumbuh di tanah haram. Makanya sesiapapun jamaah ikhwatul Islam, kita selalu bagi tahu kurma Madinah adalah kurma yang terbaik, hadiah untuk diri kita sendiri. Makanya nanti bawa kurma Madinah tidak 5 kilo, tak sempat 5 kilo, bawa 50 kilo. Bawa banyak-banyak. Itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain mungkin carilah kurma yang lain, tak ada masalah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena beg kita tak boleh banyak kan? Tapi maknanya karena kurma Madinah itu barokah, bisa jaga kita dari sihir dan dari racun. Itu bisa jadi ajwa atau kurma Madinah. Intinya kurma Madinah itu kurma yang barokah. Maka salah satu nama Madinah adalah Zatu Nakhlin. Kemarin kita sebutkan nama Madinah banyak. Darul Hijrah, Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhir, Zatu Nakhlin, Al-Habibah, Al-Mahfuzah, Taba, Tiba, Al-Asimah, Darul Iman, Baitul Ilmi, Akalatul Qura. Semuanya adalah nama-nama Madinah. Salah satu nama Madinah adalah Zatu Nakhlin, yaitu daerah yang apabila kita memakan kurmanya akan mendatangkan barokah. Tapi ingat ya, kurma Madinah di tanah haram Madinah, bukan semua kurma yang ada di Madinah. Ingat itu baik-baik. Kurma tanah haram yang ada di Madinah, tanah haram yang ada di Madinah. Kalau ada rezeki, maka kurma yang terbaik adalah kurma Nabi, atau yang kita kenal dengan
ajwa. Tapi ikhwatul Islam, di kala musim panas itu maknanya kurma sedang berbuah, maka ada panggilan jihad. Semua kaum muslimin yang kuat imannya pergi berjihad. Berjalan kaki 1 bulan, panas. Yang tadi nak ambil kurma tak jadi, ditinggalkan di Madinah. Karena pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Belum lagi duduk ke sana, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian Nabi pergi bersama sahabatnya. Kemudian setelah itu balik lagi 1 bulan. Nah, ketika Nabi balik, Nabi sebutkan, ma qata'tum wadiya. Wahai para sahabatku, tidak ada kalian yang berjalan 1 bulan pergi 1 bulan balik, tidaklah kalian melakukan perjalanan yang susah ini. Kemudian tidaklah kalian mendaki gunung. Jalan tak macam kita ini ikhwatul Islam, mendaki gunung, lewat lembah, panas. Tidaklah kalian lakukan itu semua kecuali ada orang di Madinah dapatkan pahala sama dengan kalian. Para sahabat dengarkan hadis Nabi ini terkejut. Macam mana pula ada orang di Madinah, duduk di Madinah, kita yang berjihad, kita yang berjuang, kita yang berjalan berbulan-bulan, tapi semua yang kita buat mereka dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Habasathumul uzur. Mereka sebenarnya nak pergi berjihad, tapi ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang tak sanggup. Uzur syar'i. Semua pahala yang kita dapat mereka juga dapat. Maknanya mereka juga terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah, padahal mereka duduk di Madinah. Macam itu juga ikhwatul Islam. Banyak saudara-saudara kita yang sudah ingin melaksanakan ibadah haji, 1 tahun nak pergi haji, meninggal. Mereka sudah dihitung haji atau belum? Betapa banyak orang yang dia berniat berjihad, tapi dia wafat di atas katil dia, di atas kamar, di dalam bilik. Dia dihitung sebagai orang yang berjihad. Jadi maknanya ikhwatul Islam, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sudah dihitung orang berhaji padahal mereka belum berangkat haji? Karena mereka sudah berniat. Agar kita tahu, niat itu semenjak zaman dahulu kala. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi itulah yang namanya niat. Paham sampai di sini? Sedangkan nanti sampai di miqat itu namanya syiar. Kita nak buat haji apa? Dan kebanyakan kaum muslimin nanti mereka buat haji tamattu'. Tamattu' itu mereka umrah dulu, lepas itu nanti mereka lakukan umrah sempurna sampai bercukur, dan mereka tak boleh mencukur habis ya, kecuali mereka yang mungkin lama duduk di Mekah. Tapi kalau mereka yang sekejap saja duduk di Mekah, antara haji dengan duduk di Mekah, maka mereka pendekkan rambutnya. Nanti akan kita bahas tentang soalan ini. Kemudian ikhwatul Islam, sampai tarikh 8 Zulhijjah mereka kembali niat labbaik Allahumma hajja. Itulah disebut dengan haji tamattu'. Dan itulah yang kita buat. Makanya nanti sampai di miqat kita ucapkan labbaik Allahumma umratan sahaja. Labbaik Allahumma umratan sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita ucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan, apa yang kita buat setelah itu lagi? Di miqat itu ikhwatul Islam, di miqat kita mesti turun atau tak turun nanti di miqat? Di miqat. Nanti kan kita nak pergi ke miqat. Nanti kita boleh turun atau boleh tak turun? Atau wajib turun? Apa hukumnya? Orang yang di miqat, apa yang ia buat? Kalau misalnya dia tak turun di miqat, cukup lewat saja, berhenti sekejap basnya, kemudian lanjut lagi pergi, boleh atau tak boleh? Boleh. Betul boleh ni. Dia tak turun. Dia lewat sahaja. Boleh ya? Boleh. Maknanya ikhwatul Islam, turun di miqat rukun atau wajib? Turun di miqat rukun atau wajib? Turun atau rukun atau wajib? Dia tak rukun, tak pula wajib. Tak rukun, tak wajib. Jadi apa nama hukum turun di miqat? Sunnah. Siapa yang jawab angkat tangan dan bertanggung jawab? Apa hukum turun di miqat? Turun di miqat itu bukan sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Jadi apa? Apa hukumnya? Mubah. Maknanya boleh-boleh sahaja. Kalau boleh-boleh sahaja bahasanya kita kan mubah kan?
Kalau sunnah, kita akan buat. Yang wajib itu yang pertama, yang wajib. Tengok, yang rukun itu niat. Yang tadi kita sebutkan. Labbaik Allahumma umrah. Itu yang rukun. Yang wajib itu pakai pakaian ihram. Tak boleh lewat miqat kecuali kita pakai pakaian ihram. Dan biasanya kaum muslimin, nanti kalau ada yang tak paham dan yang ingin soal atau yang ingin pertanyaan, nanti sila ditulis, kalau bisa ditulis, kalau tak nanti boleh diangkat tangan. Jadi yang rukun itu ikhwatul Islam adalah niatnya, tak mesti dia turun di miqat. Niat itu makanya tadi kita tengok ikhwatul Islam, banyak kawan-kawan kita sekarang ini, rata-rata kaum muslimin yang datang di awal, mereka itu disebut dengan gelombang pertama. Grup pertama. Sedang grup kedua, gelombang kedua, nanti mereka turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Betul atau salah? Yang gelombang pertama, kita gelombang pertama turun dulu di Madinah. Gelombang kedua nanti mereka turun di Mekah. Nah, dikala mereka turun di Mekah, mereka mesti langsung buat ibadah umrah. Jadi miqat mereka di mana? Di mana miqatnya? Di Yalamlam. Yalamlam di mana? Di atas pesawat kan? Apakah pesawatnya turun di Yalamlam? Turun dulu? Tak mungkin kan? Jadi nanti pilotnya dia mengatakan, Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji, setengah jam lagi kita akan melewati miqat. Kan biasanya seperti itu. Maka semua kaum muslimin siap-siap. Pakai pakaian ihram. Yang lelaki, yang perempuan bebas. Yang perempuan ikhwatul Islam bebas. Mau hitam, mau putih, mau oranye, mau pink, tak ada masalah. Tapi yang terpenting pakailah pakaian yang gelap. Yang lelaki ikhwatul Islam juga tak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Contoh misalnya, kita dalam kapal terbang, kita sudah pakai pakaian putih, kemudian kita pergi masuk tandas, masuk WC, ternyata kena najis. Kain ihram kita cuma satu, jadi macam mana? Dipakai atau diganti? Dia najis macam mana boleh bersihkan di dalam pesawat? Kapal terbang? Macam mana? Apa solusi dia? Kita kan biasanya bawa ihram satu atas, satu bawah, satu izar, satu rida. Jadi namanya satu rida atas, izar bawah. Kemudian kita masuk tandas pesawat atau tandas mana-mana lah. Kadang-kadang kan ada najis di sana, kadang banyak najisnya, kadang najis sendiri. Apalagi yang sudah tua. Jadi macam mana? Dipakai atau dilepas? Macam mana? Apa? Yang atas terbuka, yang bawah tutup. Macam mana tu? Boleh? Dinginlah, sejuk. Boleh dia pakai pakaian mana-mana sahaja. Macam kita tahu sarung? Tahu sarung? Atau misalnya, pokoknya kain panjang itu, tahu kain panjang. Itu boleh tak jadikan ihram? Boleh atau tak boleh? Memakai ihram apa hukumnya? Memakai ihram apa hukumnya? Wajib. Memakai ihram yang berwarna putih apa hukumnya? Harus kita bezakan antara dua. Paham atau tak paham? Memakai ihram apa hukumnya? Wajib. Memakai ihram yang berwarna putih untuk lelaki apa hukumnya? Siapa yang jawab angkat tangan dan tanggung jawab? Apa hukum memakai ihram yang berwarna putih? Memakai ihram, semua kita sepakat itu wajib. Tak boleh sesiapa pun yang masuk ke dalam Mekah kecuali mereka mesti pakai ihram. Tapi soalan yang kedua, apa hukum memakai ihram yang berwarna putih? Rukun atau wajib? Mubah atau sunnah? Siapa yang jawab angkat tangan? Tapi tanggung jawab. Dia sunnah, ikhwatul Islam, sunnah. Sunnah itu mana? Apa mana sunnah? Apa mana sunnah? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan salah. Kalau ditinggalkan rugi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Karena kalau kita katakan dilakukan dapat pahala, tak dilakukan tak berdosa, kita tinggalkanlah semua. Tapi kalau kita sebutkan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi, maka kita tak nak meninggalkan yang sunnah. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Kalau seperti itu ta'rifnya, maka kita tak akan mendapatkan atau tak akan meninggalkan perkara walau itu sunnah. Dan ta'rif ini ikhwatul Islam saya dapat dari ustaz saya dari Kelantan. Masya Allah dia sebutkan seperti ini. Sunnah itu makna dia
Bukan salah ya, tapi kurang pas lah. Makna dia kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak masalah. Itu bukan ta'rif sunnah yang bagus. Karena kalau itu ta'rif sunnah, maka banyak orang yang akan meninggalkan sunnah. Tapi ta'rif sunnah adalah kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kalau ditinggalkan rugi, maka orang tak akan pernah meninggalkan yang sunnah. Salah satunya memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Nah, kalau sekiranya seperti yang tadi kita sebutkan, macam kan biasanya ada sebahagian kawan-kawan contoh misalnya, itu yang ada di, itu apa namanya? Selendang, apa namanya? Yang tuh, yang dipakai itu? Sorban. Sorban itu ikhwatul Islam. Kalau sekiranya ihram kita najis, atau ada sesuatu benda yang tak boleh buat kita pakai ihram, maka sila kita pakai yang seperti itu, tak ada masalah. Misalnya kita tutup untuk bahu, paham sampai di sini ikhwatul Islam? Kalau sekiranya itu berlaku, dan itu banyak kan, karena kadang-kadang sebahagian kaum muslimin mereka pakai ihram cuma satu sahaja. Kalau satu najis, dia bezakan antara najis dan kotor. Tak ada, harus kita bezakan antara dua ini. Kalau najis, tentu kita sulit untuk memakainya. Kalau kotor, tak ada masalah, tetap kita pakai selama tak najis. Kalau untuk umrah, senang ikhwatul Islam, 1 hari selesai. Tapi kalau nanti dalam melaksanakan ibadah haji, tarikh 8, 9, 10, 3 hari kita akan pakai. Mungkin ada sebagian kaum muslimin mereka najis ihramnya. Jadi macam mana nanti mereka nak melakukan ibadah yang lain? Mereka mesti salat dengan ihram. Mereka mesti melakukan ibadah dengan ihram, baca Quran dengan ihram. Maka mesti mereka jaga. Kalau boleh bawa 2, alhamdulillah. Kalau tak boleh, karena ihram itu biasanya tebal. Makanya nanti kalau ada di antara kaum muslimin ada ihram yang tipis, untuk jaga-jaga bawa. Atau kalau tak ada, bawa yang apa namanya, sarung, macam sarung tadi yang kita sebutkan. Tapi sarung itu tak boleh ada jahitan ya. Karena yang berjahit itu maknanya, apa makna yang berjahit? Yang berjahit itu maknanya sesuatu yang tak membentuk anggota fisikal kita. Itu disebut dengan yang berjahit. Di antara salah satu larangan ihram, tak boleh memakai yang berjahit. Nanti kalau macam itu ikhwat Islam yang berjahit, jam ini ada yang berjahit atau tak ada? Ada. Berarti boleh pakai atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Tanggung jawab siapa yang kita katakan boleh? Boleh, kenapa boleh? Hah? Sebab bukan pakaian. Masya Allah, nanti baca sini ya. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadz. Tapi ikhwatul Islam, misalnya tas bag kecil yang ada di depan tuh, tas kecil, kan pakai jahit juga biasanya. Boleh pakai atau tak boleh? Jadi makna yang tak boleh kain berjahit itu ikhwatul Islam, sesuatu yang membentuk jasad kita, fisik kita ini. Itu yang tak boleh. Misalnya contoh, mohon maaf, pakai ihram. Ingat baik-baik. Kemudian ada pakaian ihram itu yang di ujung-ujung dia itu ikhwatul Islam macam ni, apa namanya? Supaya tak jatuh, dikunci. Apa namanya? Saya tak tahu namanya. Itu yang biasanya ada di ujung-ujung itu dikunci supaya tak jatuh. Bukan ikat pinggang, apa namanya? Misalnya ada pakaian ihram dia pakai ihram. Kemudian di ujung dia itu, kan ada model-model ihram kan banyak sekarang kan? Kemudian di penitel lain ada peniti, ada satu lagi. Ada yang tahu ya? Itu yang ditutup macam ni. Misalnya macam ni ya, yang di atas ini. Ya apa namanya? Apalah namanya terserah, tapi paham ya? Itu ikhwatul Islam adalah di antara salah satu bentuk yang akan bisa membentuk fisikal kita. Begitu juga peniti. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya untuk berjaga-jaga jangan pakai ini. Pakai yang biasa-biasa saja. Kalau tertanggal, pasang lagi. Kan kadang-kadang alasan kita, Ustaz, nanti tertanggal, tak boleh jaga. Boleh ikhwatul Islam, supaya nanti kita tidak terhitung sebagai orang yang memakai ihram dalam keadaan berjahit. Makna kalimat berjahit itu ikhwatul Islam, yaitu yang tadi kita sebutkan, yaitu yang membentuk anggota fisikal kita ini, fisik. Paham sampai di sini? Apa? Untuk lutut. Taib. Misalnya ada orang yang sakit misalnya. Kemudian sakit lutut dia. Kemudian pakai untuk apa namanya? Apalah namanya, pokoknya untuk apa namanya, kesehatan itu ya, untuk dibalut pakai ini. Tidak ada masalah. Ingat ikhwatul Islam, ingat ini ada kaedah, ingat baik-baik. Larangan ihram itu mesti kita tinggalkan. Hukum asalnya larangan ihram mesti kita tinggalkan. Dan kadang
mesti kita lakukan. Paham? Pasti tak paham? Saya ulang lagi. Larangan ihram itu ada berapa? Ada 5 atau 6? 5 atau 6? Larangan ihram. Kita kan sudah selalu manasik kan? Berapa larangan ihram? 5 atau 6? 13. Ingat ya. 13. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Nah, kemudian ikhwatul Islam, hukum asalnya larangan ihram itu namanya larangan ihram. Maknanya tak boleh kita buat. Tapi ingat, ada orang, sebahagian orang mesti dia buat. Apa contohnya? Misalnya orang yang sudah tua, dan jemaah haji banyak yang tua. Kemudian nanti mereka selalu salasil baul. Yang kencing yang sikit-sikit itu apa namanya? Salasil baul. Selalu buang air tapi sikit-sikit. Bahasa apalah, bahasa jangan bahasa kampung. Bahasa kita semua. Apa bahasanya? Saya tak paham bahasa itu ya. Penting dia buang air kecil sedikit-sedikit. Maka pada waktu itu dia mesti pakai yang macam baby itu. Padahal hukum asalnya kita tak boleh pakai itu ikhwatul Islam. Tapi untuk orang ini mesti dia pakai. Paham? Kalau dia tak pakai, dia akan memberikan mudarat kepada yang lain. Mudarat dalam pakaian ihram dia, najis. Kemudian kena orang lain, najis lagi. Kena orang lain, najis lagi, berpindah najisnya. Maka pada saat itu dia mesti memakai pakaian atau mesti melakukan larangan ihram. Paham sampai di sini? Macam itu juga yang misalnya yang pakai apa benda pun yang membuat untuk alat-alat dia untuk kesehatan, mesti dia pakai. Karena di dalam ibadah haji ini mesti kita harus persiapan, kuat, sehat. Sesuatu yang bisa berbuat kita jalan dipakai semuanya. Tapi ingat, ada ingatnya. Harus ingat. Ingat ikhwatul Islam, nanti mereka tambah sembelihannya. Tambah sembelihannya. Kita menyembelih di sini berapa ekor nanti kambing? 3 atau 5? 3 atau 5? Janganlah bilang 1. Pelit sangat nih. Sesekali haji masa 1. Kalau tak sempat ikhwatul Islam, tak ada duit, boleh kita nanti bayar lagi. Misalnya kita balik sekarang tak ada duit, nanti kita bayar lagi misalnya 1 bulan lagi. Saya bayar nanti, kita kirimkan ke Mekah, bayar. Jadi jangan 1. Yang 1 itu apa namanya kalau yang bayar dam 1? Pelit atau kikir? Pelit atau kikir namanya? Yang 1 damnya pelit atau kikir? Susah jawabnya. Karena semua jawabannya susah. Dia tak pelit, dia tak kikir. Tak pelit, tak pula kikir. Tapi ikhwatul Islam, janganlah kalau Allah bagi kelebihan, jangan 1. Ingat ya, jangan 1. Makanya tadi kita sebutkan hadis Nabi SAW, afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah haji yang terbaik adalah mereka yang banyak talbiyahnya, banyak sembelihannya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ketika kita melaksanakan ibadah haji, siapa di antara kita yang boleh jamin ibadah haji dia sempurna? Ada yang boleh jamin? Siapa yang boleh jamin ibadah dia sempurna? Ada yang boleh jamin? Tak ada yang boleh jamin. Untuk menutupi kekurangan, dan mesti kita kurang dalam melaksanakan ibadah haji. Tak ada yang sempurna. Bahkan Muzdalifah pun kadang tak lewat. Kadang di Mina pun ikhwatul Islam, Nabi suruh lontar lepas zuhur, kita lontar sebelum zuhur. Contoh ya, nanti akan kita bahas tentang masalah ini. Yang penting ikhwatul Islam, kita akui kesalahan, itu yang penting. Nah, untuk menutupi kesalahan adalah dengan memperbanyak bayar dam. Dan dam itu ikhwatul Islam adalah bagian daripada kafarat. Kafarat itu ada 2. Yang tak boleh bayar dam, maka mereka boleh berpuasa. Jadi maknanya kalau kita tak boleh bayar dam, contoh misalnya mungkin duit tak banyak, kita pun sudah menabung 20 tahun baru dapat melaksanakan haji, maka boleh mereka berpuasa. 1 kesalahan 10 hari dia puasa. Nanti akan kita jelaskan masalah benda ini. Nah, salah satunya yang tadi kita sebutkan, apapun pelanggaran atau ketidaksempurnaan ikhwatul Islam, maka tutuplah dengan dam atau berpuasa. Macam contoh misalnya datuk kita tadi, misalnya memakai, mesti dia pakai, tak boleh tak pakai, mesti dia pakai. Atau yang tadi kita contohkan, tak ada masalah, mesti dia pakai. Tapi usahakanlah nanti menyembelih lebih daripada 1. 1 untuk syukur karena Allah mudahkan kita melakukan umrah dan haji.
Maka disebut dengan damu syukran. Satu, untuk menyempurnakan ibadah haji. Ya Allah, saya tahu ibadah saya ini pasti tak sempurna, dan semoga dengan aku menyembelih atau berpuasa menjadi sempurna. Karena kadang-kadang ikhwatis, bukan kadang-kadang, semua ibadah kita pasti tak sempurna. Contoh misalnya, ketika kita melaksanakan ibadah salat, awal mula ketika kita selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Kenapa kita ucapkan astaghfirullah? Karena kita mengatakan, ya Allah, saya salat itu banyak salahnya. Kadang tak khusyuk, kadang ada doa tak dibaca. Aku pun minta ampun kepadamu, ya Allah, ampunkan dosaku. Setiap ibadah seperti itu. Ibadah puasa macam itu juga. Kenapa ada benda-benda puasa sunnah? Karena kita tak sempurna dalam puasa wajib. Kenapa ada puasa salat sunnah? Karena kita tak sempurna dalam salat wajib. Kenapa ada zakat sunnah? Karena kita tak sempurna dalam zakat wajib. Paham sampai di sini? Begitu juga dengan haji. Kenapa mesti kita bayar lebih? Karena kita pasti tak sempurna dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kita akui yang demikian. Sulit untuk mendapatkan haji yang seperti Nabi sebutkan itu tak senang, ikhwatul Islam, sulit. Nanti akan kita jelaskan macam mana haji Nabi SAW. Tapi karena keadaan situasi, banyak kadang-kadang perubahan. Banyak fatwa dari kampung halaman, dari mufti kita masing-masing, dari MUI misalnya, mereka fatwa seperti ini, bisa jadi karena perubahan zaman. Allahu a'lam. Kita tahu, tapi kita ingat, itu tak sama dengan yang Nabi buat. Itu yang penting. Kemudian nanti dengan mengurangi atau untuk mengurangi ketidaksempurnaan ibadah haji, maka lakukanlah antara puasa atau menyembelih. Paham sampai di sini ya? InsyaAllah jelas satu ya? Sila pakai, tak ada masalah. Biasanya kan kita juga banyak orang yang puasa kan, apalagi kaum muslimin. Dia puasa Senin Kamis, lalu puasa Senin Kamis. Niatkanlah, ya Allah, puasa saya ini untuk kafarat. Contoh dia. Tak mesti harus berturut-turut, ikhwatul Islam. Misalnya sekarang tak ada duit, nanti kita hantarkan duit kalau ada masa. Kalau misalnya kita tak boleh hantarkan duit ke tanah haram, maka kita yang datang ke tanah haram umrah. Contoh misalnya, datang untuk bayar kurban lagi, umrah lagi. Karena memang kedatangan kita di sini tak boleh satu kali. Itu yang mesti kita ingat. Bahkan di antara doa kaum muslimin, ketika mereka sampai ke tanah haram, apa doanya? Ya Allah, panggil lagi aku ke sini. Aku ingin umrah lagi, ingin umrah lagi, ingin umrah lagi. Terkhusus di masa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanah haram Mekah, di tanah haram Madinah, kita berdoa kepada Allah, dan salah satu doa kaum muslimin adalah supaya kembali dibagi kesempatan berkali-kali untuk datang ke tanah haram Mekah Madinah. Makanya itu yang harus kita ingat. InsyaAllah jelas ya tuh ya. Semoga dibagi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwatul Islam, sampai di mana tadi pembahasan yang kita buat tadi? Atau kita lanjutlah, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Apa? Ya? Memperbanyak tawaf sunnah, taib. Taib, taib. 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 Taib, taib. Taib. Iya, taib. Taib. Soalannya, kalau saya tak salah, saya ulang lagi soalannya. Misalnya kita nak perbanyak tawaf sunnah. Tapi tawaf sunnah itu tak boleh masuk ke dalam kecuali dengan memakai pakaian ihram. Di atas kita tak larat karena kita tak kuat. Karena mungkin ada umur dah berumur misalnya. Jadi apa yang kita buat? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Ini bagaimanapun setiap masa itu berbeza. Setiap masa itu berbeza. Dan salah satunya al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim, mereka mesti ikut akan syarat antara mereka. Dan di antara salah satu syaratnya, orang yang tawaf dekat Ka'bah itu hanyalah orang yang melaksanakan umrah atau haji sahaja. Kemudian kita tak haji, kita tak umrah. Dan kita pakai pakaian ihram. Kemudian kita tawaf. Taib. Ada dua. Antara tawaf dan melanggar aturan. Taib. Tawaf apa hukumnya? Sunnah. Tawaf sunnah. Melanggar aturan apa hukumnya? Melanggar aturan apa hukumnya? Pahala atau mubah?
Berdosa. Jadi mana yang harus kita dahulukan, yang sunnah atau dosa? Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Ini berat ikhwatul Islam. Mungkin banyak yang sakit hati dengar jawaban ini. Tapi saya tak mungkin bagi mengatakan boleh. Nanti saya yang berdosa. Bisa dipahami? Karena al-muslim ala syurutin. Kerajaan di sini mereka katakan tak boleh ada yang tawaf kecuali mereka dalam keadaan ihram. Apa gunanya? Untuk menghilangkan supaya tak jam, supaya tak banyak orang. Karena apalagi di musim haji ini ikhwatul Islam, banyak orang. Kalau yang muda-muda okey lah. Kalau yang sudah tua-tua, sesak nanti napasnya. Kalau mereka meninggal, ada bagian dosa kita di dalamnya. Allahu a'lam. Paham sampai di sini? Jadi jangan kita ini maslahat semuanya. Jadi itu yang bisa kami jawab. Sedangkan kalau kita nak buat atau tak buat itu diserahkan kepada kita. Nah, solusi yang terbaik adalah nanti umrah lagi. Supaya nanti kita bisa tawaf di pelataran. Kalau tak bisa umrah sekarang, balik dulu umrah lagi nanti. Bukankah itu di antara salah satu yang diinginkan oleh kaum muslimin? Supaya nanti mereka datang berkali-kali. Makanya nanti berdoa kepada Allah, ya Allah sekarang saya tak boleh buat tawaf. Karena yang pertama musim haji. Yang kedua kerajaan tak bagi kebenaran. Yang ketiga kalau tawaf di atas saya tak kuat, terlarat. Maka panggil saya untuk umrah lagi ya Allah. Mudahkan rezeki saya, lancarkan urusan saya, panjangkan umur dalam ketaatan dan kesehatan. Bukankah itu di antara salah satu yang terbaik? Makanya ikhwatul Islam mesti harus ditimbang-timbang oleh kaum muslimin. Mungkin jawaban saya ini mungkin agak sedikit tak pas ya, tapi itulah karena pihak kerajaan tak bagi kebenaran bagi sesiapapun yang tak dalam keadaan ihram. Kemudian mereka tetap memakai pakaian ihram, itu tipu namanya. Tipu namanya. Ingat ya, tipu namanya. Jangan gara-gara yang sunnah kita menipu. Siapa yang kita tipu? Yang kita tipu adalah yang meletakkan Ka'bah al-Musyarrafah di dunia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak kerajaan yang telah kita tipu karena mereka tujuan mereka itu baik ikhwatul Islam. Banyak yang karena dalam masalah tawaf sekarang ini ya, karena sebelum Covid dulu semua boleh masuk, tak ada masalah. Macam kita di Raudhah. Di Raudhah itu ikhwatul Islam, kita dibagi masa kurang lebih 10 menit. Kemudian tiba-tiba ada yang berada di Raudhah kurang lebih 2 jam. Berarti dia zalim kepada saudara kaum muslimin yang lain. Ini bukan masalah ustaz kan ini ibadah itu ibadah, bukan. Tapi ini masalah kemaslahatan bersama. Dan yang paling tahu tentang masalah ini adalah pihak kerajaan dan yang bertanggung jawab. InsyaAllah paham ya Pak ya. Semoga nanti dibagi kesempatan untuk umrah berkali-kali, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada lagi soalan yang lain? Tapi sila. Yang mana? Tak pakai ihram. Kalau perempuan itu dia tak berita begininya. Yang perempuan ya? Yang perempuan masalah niat ni siapa yang tahu? Masalah niat ni siapa yang tahu? Allah kan? Kita dan Allah kan? Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk tipu-tipu. Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk tipu-tipu. Nak lelaki, nak perempuan sama saja hukumnya. Itu kita jawab secara soalan dari pihak kerajaan. Tapi ada kadang-kadang ada pengecualian. Ada pengecualian. Kecuali misal contoh, ada seseorang yang nak pergi umrah. Kemudian pas nanti berangkat ibadah umrah, istri dia berhalangan. Dia mesti tawaf dia umrah dulu. Kemudian 1 hari atau 2 hari atau 3 hari di Mekah, istri dia alhamdulillah sudah bersuci lagi. Kemudian dia nak umrah. Tak mungkin dia umrah seorang. Maka mesti dikawankan oleh suami dia. Maka pada saat itu sila dia masuk. Itu rezeki namanya. Paham sampai di sini? Jadi kalau nak masuk berkali-kali tawaf, suruh istri berhalangan dulu. Macam tu. Tak boleh juga macam tu ikhwatul Islam. Makna dia ikhwatul Islam. Karena memang semua kita nak seperti itu. Semua kita. Sesiapapun yang ada di sini pasti ingin umrah berkali-kali. Pasti. Atau ingin tawaf berkali-kali. Semua. Coba pertanyaan soalan yang tadi sama dengan soalan yang lain. Coba bayangkan kaum muslimin yang datang melaksanakan ibadah haji ini, kita sebutkan kurang lebih 2 juta, 3 juta. 3 juta macam mana nak tawaf kalau kita bagi kebenaran, kalau boleh semuanya masuk macam mana? Sulit ikhwatul Islam.
Makanya kalau di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah umrah atau kita umrah lagi. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang sangat indah, orang yang umrah lagi, haji lagi, umrah lagi, ia tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Yanfiyanil faqra waz-dzunub. Sesiapapun mereka yang melaksanakan ibadah haji umrah lagi, tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Bahkan di antara salah satu obat supaya kita tak miskin adalah datang umrah berkali-kali. Karena itu janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti dikala kita umrah, kita berada di tempat yang terbaik Makkah Madinah. Kita angkat tangan menangis kepada Allah. Dan di antara doa kaum muslimin, ya Allah bagi aku rezeki, lancarkan urusan, itu adalah doa kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kita berharap bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami semua. Ampunkan dosa orang tua kami, saudara kami, saudari kami, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada kami di antara kami yang ingin pergi berhaji, ya Allah terima haji kami. Jadikan haji kami haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dzamban maghfur. Berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Berikan kepada kami keberkahan dalam harta, dalam usaha, dalam keluarga, dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan, berikan kepada kami kekuatan untuk istiqamah dalam agama. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.